markassunnah.com, menebar sunnah, menuai hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-33 Al-Arba'in, Asas Peradilan Islam. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadithun hasan rawahu al-Baihaqi hakadha wa ba'duhu fi as-sahihain. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap orang dikabulkan sesuai dengan tuntutannya, tentunya akan banyak orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuntut wajib mendatangkan bukti dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari tuduhan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan lain-lain dengan lafaz seperti ini. Sebagian lafadznya terdapat dalam As-Sahihain. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Riwayat hadis ini berporos pada rawi yang bernama Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini melalui jalur Al-Hasan ibn Sahal dari Abdullah bin Idris dari Ibnu Juraij. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini melalui jalur Abdullah bin Daud dari Ibnu Juraij. Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur Ibnu Wahab dari Ibnu Juraij. Pada kedua jalur ini disebutkan lafaz berikut, al-yaminu 'alal mudda'a 'alaihi. Sumpah harus diberikan oleh orang yang dituduh. Lafaz serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, dan Ad-Daruqutni dari berbagai murid Ibnu Juraij. Berdasarkan pemaparan singkat di atas, diketahui bahwa riwayat Al-Baihaqi melalui jalur Al-Hasan bin Sahal dari Abdullah bin Idris berbeda dengan lafaz yang diriwayatkan oleh kebanyakan murid Ibnu Juraij lainnya. Mungkin inilah faktor yang menyebabkan Imam Bukhari dan Muslim tidak mencantumkan lafaz yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di atas. Meski demikian, lafaz ini dapat menafsirkan lafaz yang tercantum dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berisi prinsip persidangan dalam Islam. Al-Qurtubi berkata, hadis ini merupakan sebuah pokok daripada pokok-pokok prinsip hukum dan merupakan referensi teragung dalam berbagai perkara sengketa. Hadis ini mengajarkan bahwa orang yang mendakwakan sesuatu tidak serta-merta dimenangkan dalam pengadilan disebabkan karena dakwaan atau tuntutannya. Hal ini berlaku tanpa memandang kedudukan orang tersebut dan besar kecilnya perkara. Orang yang datang dengan tuduhan hendaknya pula mendatangkan bukti. Bukti yang dimaksud dalam hadis ini adalah segala sesuatu yang dapat membuktikan kebenaran. Salah satunya adalah dengan adanya saksi. Bahkan terdapat ijma' yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bukti di dalam hadis ini adalah saksi. Saksi dibutuhkan karena sejatinya orang yang menuduh itu mendakwakan sesuatu yang tersembunyi dan tidak sesuai dengan kenyataannya apabila dilihat sepintas. Oleh karena itu, dakwaan yang ia lontarkan adalah lemah dan mesti dikuatkan dengan saksi. Berbeda dengan orang yang menuduh. Orang yang tertuduh keadaannya sangat kuat karena pada prinsipnya seseorang itu wajib dianggap tidak bersalah. Oleh karena itu, hanya dibutuhkan sumpah untuk semakin menguatkan posisi tertuduh jika tidak terdapat bukti. Zahir hadis yang menunjukkan bahwa semua orang yang dituduh hendaknya bersumpah jika tidak terdapat bukti yang memberatkannya. Inilah yang diamalkan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain, yaitu ulama dari kalangan madhab Maliki, berpendapat bahwa hal ini dapat diberikan pengecualian apabila sebelumnya orang yang dituduh tidak pernah memiliki interaksi apapun dengan orang yang menuduhnya.
Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Islam bukan hanya di masjid, musola, atau majelis-majelis taklim semata. Islam bukan hanya mengatur ibadah, namun juga mengatur segala sendi-sendi kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.